Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar, meski harus belajar di rumah masing-masing. Di video ini kita bersama-sama mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9, yaitu menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Setelah selesai berdoa, kita bahas materinya. Di materi ini kita membahas 3 sikap atau 3 akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seseorang. Dalam hal ini adalah seorang pelajar. Supaya apa? Supaya pelajar bisa menggapai cita-citanya dengan baik dan sukses di suatu hari nanti. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sikap optimis. Berikut pengertian, dalil, dan contohnya. Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari sikap optimis adalah pesimis, yang berarti sifat orang yang selalu berpandangan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Perbandingan sikap pesimis dan sikap optimis. 2 orang siswa, Tony dan Rudy, mendapat nilai ulangan yang buruk. Tony merasa kecewa dengan nilai ulangannya, merasa malu karena yakin dirinya bodoh, dan mulai bermalas-malasan. Sampai akhirnya dia lulus sekolah dengan nilai pas-pasan dan pengetahuan yang minim. Rudy juga merasa kecewa, tetapi dia mulai belajar keras mempersiapkan diri untuk ulangan berikutnya. Kemudian dia mendapatkan nilai yang lebih baik, sampai akhirnya lulus sekolah sebagai juara kelas dan dikenal sebagai anak yang pintar. Apa yang membedakan kedua orang itu? Jawabannya adalah sikap pesimis dan sikap optimis. Seorang pesimis memiliki kebiasaan berpikir yang membuat dia merasa tidak berdaya. Misalnya, orang pesimis sering melakukan personalisasi. Dia menganggap setiap kejadian buruk mutlak sebagai salah mereka, karena ada sesuatu yang kurang pada diri mereka. Mirip seperti Tony, siswa yang gagal ulangan tadi. Dia yakin nilai buruk yang diterimanya disebabkan karena dia adalah siswa yang bodoh. Kemudian, orang pesimis suka membesar-besarkan masalah mereka. Pertengkaran kecil dengan orang lain di pagi hari dianggap bisa merusak seluruh hari. Kegagalan dalam satu bidang diyakini bisa merusak keseluruhan hidupnya. Mereka cenderung melihat sisi negatif dari segala sesuatu. Mirip dengan ungkapan yang berkata, seorang optimis dapat melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Sebaliknya, seorang pesimis justru melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang pesimis juga sering melihat tantangan yang dia hadapi sebagai sesuatu yang permanen, tidak bisa diubah. Kalau hari ini gagal, besok, lusa, sampai kapanpun akan tetap gagal juga. Jadi tidak heran kalau orang pesimis sering mengalami akibat yang buruk karena sikapnya itu. Mereka tidak mencapai prestasi optimum di sekolah, kantor, atau lingkungan di mana dia berada. Bila mengalami masalah, mereka sulit bangkit, atau malah tidak mau mencoba lagi. Orang pesimis juga lebih mudah mengalami depresi dan masalah kesehatan lain. Sebaliknya, orang optimis memiliki kebiasaan berpikir melihat sisi baik dalam setiap situasi, orang, peristiwa, masalah, atau tantangan. Tapi perlu dicatat, sikap optimis yang tepat tidak sama dengan optimisme buta. Optimisme buta yakin bahwa tidak akan pernah ada hal buruk yang bisa terjadi, dan semuanya pasti selalu berjalan baik, tidak peduli apapun. Optimisme buta bisa membuat orang terlalu percaya diri, sehingga bertindak ceroboh.
Sikap ini malah bisa mengakibatkan kegagalan atau membahayakan diri sendiri. Misalnya orang yang hendak menghadapi tes wawancara kerja, merasa yakin bisa lulus, tapi tidak melakukan persiapan yang baik. Kemungkinan besar ia akan gagal. Atau orang yang akan mengikuti triathlon, dia merasa mampu mengikuti lomba itu, di mana dia harus berenang, bersepeda, dan berlari jarak jauh tanpa henti, tapi tidak mempersiapkan fisiknya dengan baik. Bisa-bisa ia mengalami kecelakaan karena tidak kuat mengikuti lomba itu sampai selesai. Jadi, sikap optimis yang baik bukan berarti mengabaikan tantangan, menganggap perasaan yang buruk atau kesulitan dalam hidup itu tidak ada. Namun orang optimis terbiasa memandang tantangan dan masalah itu dari sudut pandang yang konstruktif. Orang optimis biasa bersikap rasional saat mengalami kejadian buruk. Bukannya melulu menyalahkan diri sendiri, mereka mencoba melihat tantangan dan masalah dengan jernih. Seperti sikap Rudy dalam ilustrasi di awal, siswa yang juga mendapat nilai ulangan yang buruk. Dia mungkin menyadari bahwa penyebab dia gagal ulangan adalah karena kurang persiapan belajar, bukan karena kemampuan belajarnya yang kurang. Apalagi, kemampuan belajar juga selalu bisa ditingkatkan dengan latihan. Karena itu, Rudy menyadari persiapan belajar yang lebih baik adalah solusi dari masalah. Orang optimis juga menyadari bahwa masalah itu bersifat sementara. Semua tantangan akan berlalu pada waktunya. Tantangan bahkan bisa diubah menjadi kesempatan dengan usaha, kreativitas, dan ketekunan. Jadi, wajarlah kalau orang optimis itu biasanya lebih sukses dalam studi dan karir mereka, lebih harmonis dalam menjalin hubungan dengan orang lain, dan lebih bahagia dengan hidupnya. Lalu bagaimana? Mana yang akan kamu pilih hari ini? Menjadi orang yang pesimis atau orang yang optimis? Terima kasih sudah menonton video ini ya. Dan jangan lupa untuk makin semangat. Video tadi sangat sesuai dengan Quran Surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirul dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau artinya tetap optimis dengan apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang bersifat optimis, yang pertama yaitu memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Yang ketiga, mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Yang keempat, melihat segala sesuatu sebagai suatu kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Setelah kita membahas mengenai sikap optimis, tulislah 2 contoh sikap optimis dalam kehidupan sehari. Ini jawabannya silakan kalian jawab pada kolom tugas di Google Classroom. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kali ini, kalian sebagai pelajar harus selalu menanamkan sikap optimis. Karena apa? Sikap optimis termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Karena sikap optimis akan selalu melahirkan pikiran yang positif dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sikap optimis akan semangat dalam menyelesaikan permasalahan. Jika tidak berhasil, dia akan mencoba yang kedua kalinya. Jika tidak bisa, dia akan mencoba yang ketiga kalinya. Itu yang disebut sebagai sikap optimis. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.